Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor bos, kali ini kita berada di Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, di sebelah timurnya alun-alun Magetan. Dan sekarang saya dengan orang yang luar biasa, yang semoga kisahnya nanti bisa memotivasi dan menginspirasi untuk kita semua. Beliau juga pernah disebut sebagai literasi Kartini, pejuang Kartini Literasi Magetan. Oke, terima kasih Pak Sus. Selamat datang ya di tempat saya yang sederhana ini. Dan terima kasih juga saya diberikan kesempatan ya untuk bisa bercerita, berbagi pengalaman kepada Pak Sus dan mungkin teman-teman. Ya, ini ceritanya berawal dari sejak lama sih, sekitar tahun 2010-an gitu ya. Punya satu cita-cita, punya satu keinginan untuk memiliki karya buku. Terus kemudian ternyata untuk menuju ke sana itu masih bingung ya, belum punya jalan. Akhirnya pada tahun 2018 itu saya menemukan jalan ya. Diawali dari kakak saya ya. Kakak saya itu yang sudah lebih dulu dia meluncing bukunya, karya solonya. Nah, dari itu kakak keberapa, Bu? Punya saudara berapa? Saya tuh aslinya 6 bersaudara, tapi meninggal 1, dan kakak saya yang menjadi inspirasi saya sekarang itu 3 tahun yang lalu juga sudah meninggal. Juga jadi penulis tapi. Iya. Oke. Jadi di samping jadi guru juga seorang penulis. Nah, berawal dari situ akhirnya saya langsung menghubungi beliau gitu ya, karena kita lokasi tempat tinggalnya beda. Beliau ada di Mojokerto, saya ada di Magetan. Akhirnya saya kontak-kontakkan gitu ya. Saya langsung bertanya bagaimana prosesnya kakak saya itu bisa menghasilkan karya buku solo. Nah, dari situ akhirnya saya mendapat ilmunya dan saya diberitahukan ya penerbit mana yang bisa menerbitkan karya saya. Dan betul akhirnya dari situ saya langsung ya gerak cepat, saya menghubungi penerbit yang direkomendasikan kakak saya. Kebetulan di situ juga ada momen ya, pertama kali tuh momen untuk nulis bareng. Nah, akhirnya saya ikut. Setelah saya ikut itu, saya berkeinginan kuat untuk bisa menghasilkan karya solo sendiri. Dan akhirnya lahirlah buku ini Pak Sus ya. Ini karya solo saya perdana, di mana buku ini memang buku kecil, sederhana, tapi ini penuh nuansa sejarah yang luar biasa ya bagi saya. Awal saya bisa menghasilkan karya solo di saat saya belum memiliki bekal sebagai seorang penulis, belum punya banyak bekal tentang dunia kepenulisan. Nah, akhirnya nggak usah takut ya. Yang penting menulis itu bukanlah sebuah bakat. Ini yang perlu digarisbawahi. Menulis bukanlah sebuah bakat, tapi menulis adalah sebuah kemauan. Itu proses menulis itu pernah mengikuti kelas-kelas itu apa enggak, Bu? Iya. Jadi setelah menghasilkan karya solo ini, akhirnya saya tergerak, bersemangat untuk bisa mengikuti berbagai kelas-kelas menulis. Banyak sekali ya grup-grup WA yang saya ikuti Pak Sus. Sehingga akhirnya dari situ saya banyak ya mendapatkan pelajaran dari berbagai event-event menulis. Sehingga ya setiap event kita hasilkan dengan sebuah karya ya. Salah satunya ada di meja ini. Banyak. Ini semuanya karya solo atau antologi? Kalau ini antologi Pak Sus. Yang solo ini ya, saya selama dari 2018 sampai sekarang
ini sudah menghasilkan 3 buku karya solo. Masih menunggu proses cetak yang 2 ya. Yang 2 buku solo masih proses cetak. Menunggu. Terus ini buku-bukunya itu ditujukan untuk remaja atau anak-anak atau semua umur? Kalau ini untuk semua umur, ini memberikan pelajaran bahwasannya siapapun kita bisa menulis. Kemudian kalau ini cerpenku jilid 1 ya Pak. Saya pengen, kenapa saya tulis jilid 1? Karena saya pengen ini bersambung, tidak hanya berhenti sampai di sini. Harapan saya akan bisa menghadirkan cerita-cerita yang penuh inspirasi untuk para remaja. Itu dari pengalaman pribadi atau ada teman-teman yang nyumbang cerita begitu? Nah, kalau ini saya bisa mengambil dari beberapa kisah ya, ada kisah pribadi, ada kisah teman-teman yang saya amati, ada juga kisah dari cerita teman gitu ya, yang akhirnya bisa saya jadi inspirasi saya untuk bisa menulis sebuah cerpen. Harapan saya ini nanti bisa, ini cerpenku jilid 2, ini cerpenku jilid 3 dan seterusnya. Jadi memberikan karya tulisan untuk anak bangsa yang sehat, karena di luar sana kan banyak ya tulisan-tulisan yang membahayakan, bukan untuk anak remaja. Nah ini insya Allah saya menulisnya memang sengaja ya, punya misi memberikan tulisan yang sehat untuk anak remaja. Dan kalau ini, nah ini juga ikut event menulis Pak Sus. Ini menulis dongeng. Dongeng ini 10 dongeng isinya ya. Nah, ini judulnya diambilkan dari salah satu judul ya, Petualangan Putri Duyung dan Putri Atika. Jadi juga dongeng yang penuh hikmah, dongeng untuk anak-anak usia PAUD, TK, dan SD ya, cocok untuk penanaman nilai-nilai karakter. Terus tadi kan katanya menghubungi percetakan ya? Itu setelah penerbit, itu setelah karyanya sudah ditulis atau sebelumnya? Kalau misalnya kan sebelumnya berarti ada motivasi ini, berarti bisa masuk gitu. Ya sebelumnya jadi kita sudah berkomunikasi dulu ya, kemudian kita diberi deadline. Misalnya kalau buku ini buku singkat kilat ya, ini saya menulisnya cukup dalam waktu 1 pekan, 1 minggu selesai ya. Kenapa? Karena ini juga ceritanya kejar deadline, ini kejar masa promo ya, kejar masa promo juga ya. Jadi karena penerbit indie ya, jadi kita memang biayanya biaya mandiri gitu ya. Jadi ini mumpung ada promo, saya kejar promo sehingga cukup 1 pekan buku ini selesai dan siap masuk ke penerbit, kemudian diproses oleh penerbit, diedit oleh penerbit, dan dicetak oleh penerbit. Terus kenapa memilih menulis? Mengapa memilih menulis ya? Jadi memang dari 2010 tadi ya Pak Sus, cita-cita saya tuh memang pengen punya karya berupa buku. Akhirnya memang saya harus mau menulis. Dan akhirnya alhamdulillah ya, dari 2018 sampai sekarang itu alhamdulillah sampai hari ini masih terus menulis. Dan ternyata menulis itu candu Pak Sus. Kalau sudah kayak ketagihan gitu ya, kalau rasanya nggak nulis kok ada yang hilang gitu ya. Selain kegiatan menulis, ada kegiatan apa lagi Bu? Oh ya, kegiatan saya tadi kan mengajar ya. Jadi saya dari 2004 ya, saya mengajar di Madrasah Aliyah. Kemudian sampai sekarang juga ya masih di Madrasah Aliyah. Iya. Kemudian tahun 2020 saya itu juga bergabung bersama teman-teman ya, namanya tuh SLC, dari salah satu penerbit buku juga, itu menjadi pejuang wakaf ya, wakaf buku ya. Jadi masih
dunianya masih sama ya, berhubungan dengan dunia buku. Tadi apa Bu? SLC? Iya. Apa itu? SLC itu aku lali ya. Sigma Learning Consultant ya, Sigma Learning Consultant atau kita itu jadi mitranya sebuah penerbit buku itu untuk kita bisa menyebarkan buku-buku sirah ya kepada masyarakat yang membutuhkan, bisa TPA, bisa remaja masjid, bisa sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP. Berarti di sekolahan boleh? Boleh. Kemarin di MA juga sudah saya berikan ya satu program wakaf buku Pak Sus. Terus berapa banyak buku yang ditulis dan sudah diterbitkan? Oke. Sampai hari ini sudah ada 65 buku antologi atau menulis bareng-bareng ya, nulis keroyokan itu sudah ada 65 buku. Kemudian kalau yang buku solo tadi ada 3 yang sudah terbit. Yang sudah terbit. Dan yang belum terbit? Yang belum terbit ada beberapa ini ya, ada beberapa nulis bareng yang belum diterbitkan, yang masih proses, ada sekitar 4 kalau nggak 5. Kemudian yang buku solo itu 2. Terus suka dukanya menulis? Suka dukanya, suka semuanya Pak Sus. Suka semuanya. Iya, menulis itu ya tadi ya sebuah candu, sebuah obat. Jadi ketika kalau saya pribadi mengatakan menulis itu jadi refreshing buat saya gitu. Ketika banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di sekolah ya, kemudian kita merasa lelah, kita merasa penat, hiburannya salah satu adalah dengan menulis. Kalau saya seperti itu, jadi dibuat enjoy. Makanya saya suka ikut nubar ya, nulis bareng itu untuk itu, merefreshingkan diri. Teman-teman yang antologi tadi, Iya. itu dari berbagai usia? Iya, saya mulai kenal diri mulai anak-anak SD. Sudah ada itu SD? Ada, SD itu yang semangat menulis ada, sampai nenek-nenek, kakek-kakek itu ada di atas Itu 60 tahun. Judulnya sudah ditentukan begitu? Iya. Nah terus kan usia SD dan usia ibu-ibu kan tentunya berbeda kan pemikirannya? Iya, kan tinggal eventnya apa Pak Sus. Oh, gitu. Jadi, kalau misalnya kayak seperti ini ya, ini dari buku solo, ini juga dibuat buku bareng-bareng juga Pak Sus. Nah, kita mengirim ya, ini kan event membuat dongeng ya. Oh, iya. Nah, ini ada yang disolokan dan ada yang tidak. Nah, ini yang disolokan kita buat dicetak, ini ya karya kita sendiri gitu ya. Tapi ada yang bareng-bareng. Nah, itu nanti ini masih proses ya untuk yang bareng-barengnya. Ini ada 100 penulis Pak Sus. Nah, di sini ada anak usia SD. Semangat sekali nih mereka ya. Beberapa anak SD itu. Nah, ini kemarin sudah masuk, kita usahakan ya ini untuk bisa masuk muri ya, dengan buku dongeng 100 penulis dengan 1000 judul. Harapannya ini bisa lolos gitu ya. Berarti sudah diajukan ke muri? Sudah. Itu 100 penulis, Ya. 1000 judul. Satu penulis menuliskan 10 judul. Nah, penulisnya ada 100 penulis, maka kan ada 1000 judul dongeng gitu ya. Satu penulis satu buku begitu ya Bu? Iya, satu penulis satu buku dibukukan, kemudian dikumpulkan menjadi satu, kayak misalnya seperti ini. Ini juga banyak ya, ini 40 apa 50 penulis. Antologi cerpen ini? Iya, 4 tahunnya penerbit gitu. Ini juga harapannya begitu, nanti semoga lolos masuk muri ya, ini sudah proses. Pernah menggerakkan literasi di mana saja Bu? Ya, ini saya mengawali karena saya berkumpulnya dengan murid-murid saya ya Pak Sus. Jadi ya saya
bergerak yang pertama juga ke anak didik saya. Jadi sampai saat ini anak-anak itu sudah banyak menghasilkan beberapa karya. Ini ya karya perdana anak-anak ya, hasil gerakan literasi saya di madrasah. Jadi saya meminta kepada anak-anak yang saya ajar yaitu kelas 10 IPA, 11 IPA, dan 12 IPA ya. Ini 3 angkatan. Saya minta untuk menuliskan puisi gitu ya. Itu angkatan tahun? Angkatan tahun 2019. Ini tahun pelajaran 2018-2019. Menuliskan puisi tentang? Menuliskan puisi tentang beberapa tema ya. Ada tema cinta, ada tema orang tua, ada tema persahabatan, ada tema fisika. Nah, di tema fisika ini lucu-lucu ya. Ada yang tanya, Bu, kalau saya buat cinta-cinta alam fisika boleh? Oh boleh gitu ya. Akhirnya lucu juga nih ya. Puisi-puisi mereka itu luar biasa kreatif gitu ya. Semuanya hasil karya mereka saya bukukan. Terus angkatan setelah itu ada juga? Ada. Angkatan setelah ini itu ada beberapa yang menulis cerpen, tapi belum mengumpul banyak, jadi belum saya bukukan. Terus ada lagi ini dari teman-teman ya di kelasnya, kemudian mereka juga yang semangat ya, Bu saya mau dong Bu buat puisi kayak kakak-kakak kelas gitu. Oh boleh silahkan ya. Ini yang mau tuh merapat ke saya, mereka mengumpulkan beberapa tulisan puisi mereka dan jadilah buku ini. Kalau yang karya anak-anak sendiri itu ada nggak Bu? Kalau yang ini tadi kan ya antologi dari bareng-bareng ya. Antologi ada ya? Jadi saya dari mengenalkan dunia literasi kepada siswa-siswa itu alhamdulillah ada 2 siswa ya yang merapat ke saya. Dan waktu itu mereka kelas 3 dan mereka, Bu satu punya biar bisa buat novel Bu gitu ya. Dua-duanya membuat novel dan alhamdulillah Masya Allah ya, jadilah ini salah satu yang hasil karyanya, novel perdananya diberikan ke saya. Ini Mbak Isma Nuryanti ya. Ini alumni siswa MA Al-Hidayat dan sekarang beliau ini bekerja sebagai editor penulis di sebuah penerbit. Kan sekarang enak toh Pak Sus, kerja itu bisa di rumah ya. Yeah. Lewat di rumah aja sudah bisa bekerja dan bisa ini. Oh berarti dia itu kerjanya dari rumah? Iya dari bukan rumah. Di kantornya? Enggak. Oh. Kantornya kayaknya jauh gitu ya katanya pas saya tanya itu. Terus kerjanya di rumah ya? Iya Bu, saya kerjanya di rumah aja, kan file-file bisa dikirim lewat online. Iya. Terus selain itu ada karya dari alumni lagi? Ada, cuma saya tidak diberi ya. Jadi yang saya diberi hadiah itu ini sama Mbak Isma ini. Dan saya sudah baca sampai habis. Bagus nih ya novelnya ya. Sangat menginspirasi gitu ya. Luar biasa. Nanti Pak Sus bisa baca deh, bisa tak pinjemin nanti. Ya, terima kasih. Terus ini dari buku-buku antologi dan buku-buku solo, yang paling cepat pengerjaannya yang mana Bu? Masih ingat apa tidak? Kayaknya ya saya masih ingat betul deh. Kayaknya ini. Nah ini ya, ini Seret Sandal ke 2022. Ini adalah akhir tahun mau menuju ke tahun 2023. Ini sama penerbit yang membuat event menulis. Kita cuma diberi waktu 2 hari ya untuk bisa menulis ini. Yang tidak menyetorkan naskah langsung di delete ya, dikeluarkan dari grup. Jadi, setebal itu hanya 2 hari? Iya, karena ini kan penulisnya banyak ya. Ada sekitar 15-an penulis ini. Ya, gitu. Jadi 2 hari tok kita diberi, kemudian langsung diproses, jadilah buku ini. Itu berarti yang antologi ya? Iya. Kalau yang solo? Kalau yang solo ya ini tadi. Nah ini ya. Ini yang paling cepat karena saya membuatnya juga hanya waktu 1 pekan. Kemudian ini saya
menerima buku ini tidak sampai 2 bulan buku saya sudah sampai ke tangan saya. Terus kan katanya pernah disebut apa Bu tadi? Kartini Pejuang Kartini Literasi Magetan. Iya. Itu yang menyebutkan pertama kali siapa? Oh ya, itu ceritanya dari Radar Madiun ya. Dari Radar Madiun itu pengen wawancara dengan saya gitu di momen Hari Kartini pada tahun 2019. Nah, akhirnya alhamdulillah saya yang kepilih ya di antara teman-teman penulis yang ada di Magetan ini, yang saya dinobatkan jadi Kartini Pejuang Literasi Magetan tahun 2019. Terus kira-kira apa rencana ke depan? Kalau saya rencana ke depan terus ya bersama teman-teman itu menggiatkan gerakan literasi dengan menghasilkan karya berupa buku. Karena alhamdulillah saya juga sudah bergabung membentuk grup ya, ada namanya Paguyuban Penulis Magetan. Jadi itu kumpulan dari para penulis-penulis asli orang Magetan yang ada di Magetan gitu ya. Dan kita pun juga sudah menghasilkan satu karya perdana Pak Sus. Sudah diterbitkan? Sudah. Apa itu? Ini ya, Jelajah Wisata Magetan. Jadi temanya memang kita pengen mengangkat tempat-tempat wisata yang ada di Kota Magetan. Ini dari banyak penulis ya, lebih dari 10. Semuanya adalah warga Magetan, penulis Magetan. Kita mengangkat dari mulai Sarangan gitu ya, Geni Langit, Dam Cijeruk, wisata Desa Jabung ya, dan masih banyak yang lainnya. Ini semuanya mengangkat tempat-tempat wisata Magetan dengan harapan masyarakat semakin tahu ternyata destinasi wisata Magetan itu banyak dan semuanya luar biasa. Harapan kita ada event selanjutnya ya. Ini yang perdana. Harapannya nanti kita terus ya paling tidak mengangkat apalah mungkin budayanya Magetan ataupun hasil-hasil apa yang ada di Magetan. Pokoknya tentang Magetan akan coba kita angkat dan kita bukukan. Harapannya kita dan teman-teman Paguyuban Penulis Magetan seperti itu. Saran untuk para pemula biar tetap semangat menulis, kira-kira apa aja Bu? Kalau untuk penulis pemula, semuanya itu memang butuh sebuah proses ya. Tidak ada ceritanya orang itu ujuk-ujuk langsung terkenal ya, ujuk-ujuk langsung sukses. Semuanya memang harus berproses ya, dari pondasi awal sampai akhirnya mungkin bisa sukses. Jadi kalau mau menulis syaratnya memang harus sabar. Mau jadi penulis harus mau belajar dan terus belajar. Semakin kita banyak belajar, insya Allah akan semakin banyak hal yang kita dapatkan. Kemudian senjatanya penulis itu adalah membaca Pak Sus. Jadi itu harus beriringan ya, harus beriringan. Jadi seorang penulis temannya harus mau membaca. Kenapa? Karena kalau tidak mau membaca ya akan kesulitan ya nanti untuk bisa mendapatkan referensi apa yang akan ia tulis. Insya Allah itu ya, ada intinya kita harus punya niat dan kemauan yang kuat untuk terus belajar, mau menulis dan terus membaca. Itu. Oke, sekian dulu jaduman kita kali ini. Jika ada teman-teman yang pengen bertanya tentang kegiatan menulis, silakan tanyakan langsung ke Bu Yuda. Nomornya ada di deskripsi, ada IG-nya juga. Terus jika ada teman-teman yang pengen ngasih saran ke depan kita mau ngobrolin apa, silakan tinggalkan di kolom komentar.
Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.